Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Badruzaman, NIM 2124 10 10 10 40 dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu membuat program ya Knapsack namanya. Jadi di sini Knapsack itu jadi kayak mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil itu dalam suatu wadah itu. Misalnya dari contoh kemarin tuh tas. Tas itu isinya ada misalnya buku atau kotak pensil dan sebagainya gitu. Jadi di situ saya menginputkan berat sama harganya. Nah, di situ nanti kita akan mengurutkan dari harga yang atau nilai yang terbesar dari yang terkecil menggunakan program Knapsack ini. Untuk di sini pertama saya menggunakan import math di sini untuk mengimport pengaplikasian matematika gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini saya melakukan pemanggilan fungsi fungsi biasa panggilan pengurut A menggunakan return hanya itu nilai. Terus selanjutnya di sini kita akan menginput kapasitas. Jadi sebelum kita masuk ke programnya, di sini kita akan disuruh gitu menginputkan berapa kapasitas tas yang kita mau. Misalnya 5 kg ya. Jadi di sana itu maksimal dari program ini untuk tasnya atau penampungnya gitulah. Itu sebesar 5 kg. Untuk yang kedua, di sini ada hitung barang. Hitung barang di sini gunanya untuk di sini ya. Ini kita inputkan jumlah barang yaitu untuk apa ya? Menaruh atau gimana ya? Memasukkan barang itu seberapa maksimalnya. Misal kita masukkan 3. Ya jadi di situ dalam satu tas 5 kg itu bisa kita isi dengan maksimal 3 barang. Dan untuk beratnya nanti selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini saya menggunakan nilai barang terus nilai. Terus ini ada isi penampung. Berat penampung masih 0 karena nanti akan ditambahkan melalui program yang ini yang saya buat nanti. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan looping untuk menghitung input barang. Nah, jadi di sini print biasa dari barang ke yang cuma tulisan aja sih. Terus selanjutnya kita disuruh masukkan nama barang. Ya, jadi misalnya tadi kita 5 kg ya tas, terus jumlah barangnya 3 atau 2 gitu ya. Nah, di sini kita selanjutnya akan menyebutkan barang. Di mana nanti kita menuliskan barang apa yang ingin kita masukkan. Misal, contohnya ada novel. Kita punya novel 2 kg. Seberat 2 kg. Ini di sini selanjutnya masukkan berat barang ya. Kita kan punya novel, terus kita masukkan beratnya 2 kg. Nah, selanjutnya kita masukkan harga barang dari novel tersebut. Tapi di sini untuk nilainya nanti harga barang ini akan dibagi dari beratnya. Jadi di sini misal ya berat barang 2 kg. Harga barang nanti kita bisa masukkan kayak 500.000, 200.000 atau sebagainya. Nah, misalkan tadi kan saya contohnya 3 ya. 3 barang, inputkan jumlah 3 barang ya. Jadi di sini nanti ketika sudah kita masukkan satu barang gitu. Nah, kita nanti disuruh untuk menginputkan barang kedua lagi. Sama barang, misalnya kita ngasih nama barang yaitu buku pelajaran lah, buku pelajaran SMA. Jadi di sini
eh, sama seperti yang tadi, berat barangnya berapa ditulis untuk semuanya, terus harga barangnya juga. Begitulah seterusnya ya untuk barang ketiga. Terus selanjutnya, ini di sini saya ini gunanya untuk menambahkan list barang yang di atas ini, tapi menggunakan string ini. Jadi untuk nama barang nanti bisa tulis dengan nama, berat barang tulis dengan berat, dan harga barang dengan harga. Untuk nilai di sini menggunakan Matplotlib, yaitu gunanya untuk pembagian dari harga barang dan berat barang. Seperti yang saya tadi bilang, misal kita punya 2 kg novel, kita beli dengan harga 200.000. Jadi nanti di sana akan menginputkan itu per 1 kilogramnya. Jadi nanti yang diketahui program ini nanti nilainya per kilogram yaitu 100.000, karena tadi 2 kilogramnya itu 200.000 ya. Oke, untuk selanjutnya itu sebagai ini list barang menggunakan sort key pengurut. Jadi di sini agar nanti ya barang yang kita inputkan itu nilainya akan urut. Terus di sini saya menggunakan reverse ya. Reverse di sini agar nanti nilai atau value barang yang saya masukkan itu urutnya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Karena pada awalnya itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, next. Sini menggunakan logika seperti ini ya untuk saya sendiri. Jadi berat penampung, jika berat penampung lebih besar daripada kapasitas, maka isi penampungnya itu berat penampungnya isi penampungnya akan ditambah list barang ini. Bisa, maksudnya masih bisa diteruskan. Di sini berat penampung berat penampung plus sama dengan ini isi penampung, yaitu ya bisa ditambahkan jika kurang. Jadi misalnya kita punya kapasitas 5 kg. Nah, di sini kita sudah masukkan dua barang, tapi masih ada sisa gitu, masih ada sisa dari berat penampungnya atau berat tasnya. Jadi di situ masih bisa ditambahkan. Ini sama untuk keduanya. Jadi bisa ditambahkan kalau kurang itu. Nah, selanjutnya berat penampung lebih kecil. Berat penampung lebih kecil daripada kapasitas. Jadi di sini berat penampung lebih kecil daripada kapasitas, itu di sini menggunakan pop, yaitu gunanya untuk apa? Gunanya untuk jika penampungnya lebih itu ya, misalnya kan tadi 5 kg. Nah, saya punya barang 2 kg, dan 2 kg. Nah, karena itu lebih dari 5 kg, maka yang 2 kg terakhir tidak akan dimunculkan karena menggunakan pop itu. Nih, seperti ini. Terus selanjutnya di bawah ini hanya untuk tampilan lah. Jadi nanti tampilannya buat mohon maaf ada mengganggu. Jadi ini untuk tampilan print ya, print banyaknya barang yang gini-gini itu, dan persen-persenan ini itu hanya untuk tampilan ketika kita sudah menjalankan programnya atau hasilnya. Mungkin kita bisa ya untuk lanjut ke presentasi dari pengerjaan ini. Bentar. Jadi kita masukkan bentar. Saya hapus dulu.
Nah, kita mulai lagi. Nah, di sini pertama kita disuruh inputkan barang besar kapasitas tasnya gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita coba isi 5. Nah, di sini tas kita itu maksimalnya itu 5 kilo. Maaf. Terus yang selanjutnya kita disuruh inputkan jumlah barang. Jumlah barang yang bisa kita masukkan ke dalam tas itu kita masukkan. Misal kita masukkan 3. Nah, ya selanjutnya kita disuruh masukkan nama barang. Misalnya kita punya novel. Beratnya berapa? Misalnya kita punya novel berat bawa banyak gitu kan, beratnya 2 kilo. Nah, harga keseluruhan itu 200.000 ya. 100.000. Ya 200.000 misal. Misal kita ya 200.000 harga barangnya. Nah, selanjutnya kita masukkan data barang kedua. Kita misalkan buku coding, mungkin buku pelajaran. Buku biasa aja dah, buku biasa. Terus berat barangnya mungkin 1 kilo lah. 2 aja. 2 kilo. Harga barangnya 100.000. Misal 100.000. Terus yang ketiga, kita masukkan contoh apa ya? Laptop mungkin lah, karena kuliah butuh bawa laptop gitu kan. Nah, berat barangnya di sini 3 kilo. Harga barangnya misalnya 900.000 lah. Janganlah, atau 600.000 mungkin. 600.000 ya. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah dimunculkan ya untuk tabelnya. Nah, di sini banyak barang yang dapat masuk ke dalam penampung adalah dua barang. Nah, kenapa laptop dimasukkan ke ke tabel yang nomor 1? Karena dari nilainya sendiri ya, kan kita masukkan harga 600.000 dengan berat 3 kg. Jadi 600.000 itu dibagi 3. Jadi hasilnya 200.000 untuk nilainya. Yang kedua, novel kita masukkan berat 2 kg, harga 200.000. Jadi 200.000 dibagi 2, hasilnya 100.000. Dan juga kenapa tadi buku tidak masuk? Buku tidak masuk karena di sini buku beratnya 2 kg. Sedangkan yang kita punya tasnya itu beratnya maksimal itu 5 kg. Jadi gak bisa dimasukkan lagi ke dalam tas karena sudah memenuhi berat fullnya, maksimalnya. Nah, kenapa malah laptop yang masuk? Ya karena di sini nilai dari buku yaitu lebih rendah daripada nilai laptop. Di sini kan nilai bukunya 100.000. Terus dibagi 2 jadi 50.000. Karena di sini nilainya lebih rendah, jadi tidak dimasukkan ke dalam tasnya itu. Karena menggunakan fungsi pop tadi ya. Terus di sini ada total berat dan total seluruh harga atau nilainya lah. Nilainya bukan. Ini beratnya. Belum menjadi nilai. Ya mungkin seperti itu aja ya untuk tugas kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Terus maaf juga jika ada gangguan sedikit tadi. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.